Seberapa cerdas Albert Einstein? Kalau kamu mendengar kata jenius, siapa orang pertama yang terlintas di pikiranmu? Sebagian besar dari kita pasti akan menjawab Albert Einstein. Namanya bahkan sudah jadi sinonim untuk kecerdasan itu sendiri. Tapi, pernahkah kamu benar-benar bertanya, seberapa cerdas sebenarnya seorang Albert Einstein? Apakah dia punya IQ 200 seperti yang sering dibilang orang-orang di internet? Apakah otaknya lahir berbeda secara biologis dari manusia biasa? Atau ada rahasia lain di balik kejeniusannya? Mari kita mulai dari mitos yang paling sering beredar, angka IQ. Banyak artikel mengklaim IQ Einstein ada di angka 160 hingga 190. Tapi tahukah kamu, sepanjang hidupnya Einstein tidak pernah mengambil tes IQ. Tes IQ modern bahkan baru dipopulerkan saat usia Einstein sudah lanjut. Jadi angka 160 itu hanyalah estimasi para ahli belakangan ini. Tapi kita tidak butuh tes kertas untuk mengukur kejeniusannya. Kita hanya perlu melihat apa yang dia lakukan pada tahun 1905. Tahun itu Einstein baru berusia 26 tahun. Dia bukan profesor ternama, melainkan cuma seorang pegawai biasa di kantor hak paten Swiss. Pekerjaannya sehari-hari, memeriksa dokumen mesin. Namun di waktu senggangnya tanpa laboratorium canggih, tanpa superkomputer, hanya berbekal pena dan kertas, dia menulis 4 makalah ilmiah yang merubah sejarah sains selamanya. Bayangkan, dalam 1 tahun saja, dia membuktikan keberadaan atom, menjelaskan sifat cahaya, membongkar pemahaman kita tentang waktu, dan melahirkan rumus paling terkenal di bumi, E sama dengan mce². Para ilmuwan menyebut tahun 1905 sebagai Annus Mirabilis, tahun keajaiban. Bagi ilmuwan biasa, 1 dari 4 penemuan itu sudah cukup untuk mendapatkan hadiah Nobel seumur hidup. Einstein melakukan keempatnya sekaligus dalam kurun waktu beberapa bulan. Lalu, bagaimana cara otaknya bekerja? Apakah dia ahli dalam menghitung angka super cepat? Jawabannya, tidak. Einstein sendiri pernah mengaku bahwa dia bukan pemikir matematis terbaik. Keunggulan utamanya ada pada kemampuan yang disebut Gedanken eksperimen atau eksperimen pikiran. Sejak usia 16 tahun, Einstein suka membayangkan skenario ekstrim di dalam kepalanya. Contohnya, dia membayangkan apa yang terjadi kalau saya mengejar berkas cahaya dan berhasil menungganginya. Pertanyaan sederhana anak remaja ini justru mematahkan hukum fisika Isaac Newton yang sudah bertahan ratusan tahun. Dia menyadari bahwa ruang dan waktu bukanlah sesuatu yang kaku, melainkan fleksibel. Waktu bisa berjalan lebih lambat jika kamu bergerak sangat cepat, atau jika kamu berada di dekat objek bergravitasi besar. Bayangkan kejeniusan visual seperti ini. Saat orang lain melihat gravitasi sebagai gaya tarik misterius, Einstein membayangkannya sebagai lengkungan pada kain ruang dan waktu. Teori relativitas umum yang dia buat pada tahun 1915 ini begitu rumit dan revolusinya luar biasa. Sampai-sampai butuh waktu puluhan tahun bagi teknologi manusia hanya untuk membuktikan bahwa ramalannya benar, mulai dari keberadaan lubang hitam, black hole, hingga gelombang gravitasi. Setelah Einstein wafat pada tahun 1955, sebuah kejadian aneh terjadi. Dokter otopsi bernama Thomas Harvey mencuri otak Einstein tanpa izin keluarganya, demi mencari tahu apakah ada yang aneh secara fisik dari otak sang jenius. Otak Einstein diiris menjadi 240 bagian dan diteliti oleh para neuroscience selama berdekade-dekade. Hasilnya cukup mengejutkan. Secara ukuran, otak Einstein tidak lebih besar dari otak manusia rata-rata. Beratnya hanya sekitar 1,2 kg, bahkan sedikit lebih ringan dari otak pria dewasa pada umumnya. Namun, ada beberapa keunikan biologis. Pertama, bagian lobus parietal area yang memproses visual dan matematika 15% lebih lebar dibanding orang normal. Kedua, corpus callosum, jembatan saraf yang menghubungkan otak kiri dan kanan, miliknya jauh lebih tebal.
Ini berarti otak kiri dan kanannya bisa saling berkomunikasi dengan kecepatan sangat tinggi. Ketiga, otaknya memiliki kepadatan sel glial yang tinggi yang bertugas memberi nutrisi pada neuron. Apakah struktur fisik ini yang membuatnya jenius? Para ilmuwan masih berdebat. Apakah dia pintar karena otaknya begitu, atau otaknya berkembang seperti itu karena dia terus-menerus menggunakannya untuk berpikir keras? Tapi kalau kita hanya berfokus pada anatomi otak dan angka IQ, kita kehilangan inti dari kejeniusan Einstein yang sebenarnya. Einstein bukanlah seorang akademisi yang kaku. Dia suka bermain biola untuk membantunya berpikir saat mengandaskan masalah fisika rumit. Dia juga dikenal sebagai pribadi yang menolak otoritas dan cara belajar dogmatis. Dia pernah menulis kalimat terkenal ini, "Tanda sejati dari kecerdasan bukanlah pengetahuan, melainkan imajinasi." Kecerdasan Einstein terletak pada rasa ingin tahunya yang seperti anak kecil, childlike curiosity. Ketika orang dewasa berhenti bertanya, "Kenapa langit biru?" atau "Mengapa kompas selalu menunjuk ke utara?" Einstein tidak pernah berhenti mempertanyakannya. Dia menggabungkan imajinasi liar dengan disiplin logika yang ketat. Jadi, seberapa cerdas Albert Einstein? Dia begitu cerdas hingga hari ini lebih dari 100 tahun kemudian, teknologi paling canggih yang kita gunakan sehari-hari masih bergantung pada rumus-rumusnya. Tanpa teori relativitasnya, sistem GPS di smartphone kamu akan error beberapa kilometer setiap hari. Tanpa penjelasannya tentang cahaya, kita tidak akan punya panel surya atau teknologi laser. Kejeniusan Einstein bukan sekedar tentang seberapa tinggi angka tes IQ-nya. Kejeniusannya adalah kemampuannya untuk melihat alam semesta dengan cara yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia manapun sebelumnya. Dia mengajarkan kita bahwa kecerdasan terbesar bukan tentang seberapa banyak hal yang kamu hafal, melainkan seberapa berani kamu mempertanyakan hal-hal yang dianggap biasa oleh orang lain. Bagaimana menurutmu? Apakah di zaman modern ini akan ada ilmuwan lain yang mampu melampaui kejeniusan seorang Albert Einstein? Tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tekan tombol like jika kamu suka video ini, dan klik subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.